Saya kira tepat apa yang dikatakan Pak Jokowi ya, dengan adanya dana yang tersimpan di dalam bank dan tidak bergerak itu saya kira itu sangat riskan bagi pertumbuhan ekonomi di 2023. Dan kalau kita lihat dengan sudah dibukanya PPKM sudah dilepas, kemudian tahun lalu juga pengetatan-pengetatan sudah dirilis, harusnya sih pergerakan harus masif. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Presiden, tentunya peran kepala daerah dan jajarannya itu sangat-sangat vital bagaimana untuk mendorong pembelanjaan dana yang begitu besar untuk menggerakkan roda ekonomi kita. Itu Mbak Sinta. Baik, Pak Rudi. Lalu terkait dengan data begitu ya Pak, bahwa ternyata memang masyarakat lebih memilih menabung dan kalau kita lihat nih angkanya ada di 690 triliun. Bagaimana Pak situasinya dengan hotel? Artinya kan kalau sekarang PPKM sudah dicabut ya Pak. Okupansi hotel seperti apa sebetulnya dan juga transaksi di restoran seperti apa? Apakah sebetulnya memang sudah cukup meningkat tapi ternyata memang belum signifikan begitu Pak Rudi? Betul Mbak Sinta, jadi kalau kita bicara masalah okupansi hotel dan restoran saat ini, memang ada kenaikan yang cukup signifikan ya. Kalau kita bandingkan di 2022, sekarang itu okupansi hotel sudah ada di sekitar 50-54%. Kemudian dari sisi restoran itu bahkan ada sekitar 70% lebih tinggi ya, kalau dibandingkan dengan masa pandemi. Ini saya kira suatu kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat tepat bagaimana untuk menggerakkan dengan mengingatkan terus-menerus ya. Di sini kalau kita bicara hotel atau restoran itu adalah pergerakan manusia. Jadi begitu pergerakan manusia dilepas, tidak diikat lagi, tidak dibatasin lagi, tentunya akan bergerak dan ini terbukti di kuartal pertama ya di Januari Februari ini tingkat okupansi hotel memang sudah lumayan baik walaupun belum pulih sepenuhnya, Mbak Sinta. Baik, tadi kan Pak Rudi menyampaikan bahwa untuk di kuartal pertama 2023 khususnya di Januari, mungkin di Februari juga pertengahan begitu ya Pak, belum terlihat begitu, belum terlalu signifikan mungkin seperti di masa sebelum pandemi. Tapi Anda sendiri melihatnya apa Pak yang menyebabkan bahwa masyarakat ini belum bergerak banyak begitu, artinya belum memilih restoran sebagai tempat makan, lalu juga okupansi hotel belum penuh. Artinya apakah memang sebetulnya di beberapa daerah, di beberapa wilayah begitu di Indonesia masih ada pembatasan-pembatasan Pak terkait dengan artinya COVID-19 ini? Kalau masalah pembatasan, saya kira di semua wilayah Indonesia sudah dibuka, Mbak. Permasalahan yang menjadi hal yang sangat krusial bagi traveler itu tentunya adalah destinasi. Destinasi sudah banyak sebetulnya. Tetapi di sini dengan adanya kemahalan harga tiket, kemudian frekuensi flight di destinasi-destinasi juga masih kurang, akhirnya harga tiket itu lumayan banyak. Di samping itu juga mau tidak mau pengaruh krisis global yang selalu disampaikan melalui media-media ya, bahwa di sini kadang-kadang harus waspada walaupun kita itu baik tapi harus waspada, itu juga mempengaruhi sentimen masyarakat kita untuk jaga-jaga sih sebetulnya. Itu juga punya sentimen ya, walaupun kalau diukur saya belum tahu survei mungkin dari Indef sudah melakukan survei yang ini, tapi yang jelas itu juga berpengaruh. Tapi kalau kita lihat di daerah-daerah sekarang ya, baik destinasi desa wisata, kemudian tempat-tempat destinasi baru, masing-masing daerah itu berlomba-lomba untuk menciptakan. Dan ini berhasil mengangkat UMKM, kemudian destinasi para traveler muda itu banyak sekali. Kalau kita bisa lihat di Jawa ya, terutama Jawa, Bali, nggak sah jauh-jauh. Misalnya di Puncak, tiap hari Sabtu, Minggu itu udah sangat-sangat full. Di Sentul juga begitu. Begitu juga di Jogja, di Surabaya, di Bali, dan tempat-tempat yang lain, Mbak Sinta.